Selamat datang di 7 Habits of Highly Effective Brain. Habits pertama yang akan kita bahas adalah soal tidur atau sleep well. Ada setidaknya 6 bagian otak yang terhubung dengan tidur. Yang pertama adalah hipotalamus, lalu berikutnya ada brainstem, ada thalamus, ada basal forebrain, ada pineal gland, dan ada amigdala. Mari kita bahas satu persatu bagian otak yang terhubung dengan tidur. Yang pertama adalah hipotalamus. Ini adalah pusat koordinasi dari otak kita, di mana dia mengatur tekanan darah, suhu tubuh, mood, rasa kenyang, rasa lapar, dan lainnya. Bagian ini sangat mempengaruhi tidur kita dan bagaimana dia terdampak jika kita kurang tidur. Yang kedua adalah brainstem atau batang otak. Nah, brainstem ini yang menghubungkan saraf-saraf dan pesan yang dikirimkan oleh hipotalamus ke tubuh kita melalui spinal cord atau sumsum tulang belakang. Jadi kalau kata otak kita masih merasa belum tenang, itu dikirimkan ke bagian tubuh kita. Mungkin tubuh kita lebih mengencang ya, otot-ototnya lebih tegang dan suhunya bisa saja lebih tinggi. Nah, ini dikirimkan oleh si brainstem ini ke dalam tubuh kita. Bagian ketiga adalah thalamus. Nah, bagian thalamus inilah yang memproses short term memory menjadi long term memory. Nah, dia mengirimkan yang namanya visual, bentuknya image ataupun sound ya, ataupun segala sesuatu yang masuk ke dalam otak kita dalam sehari itu diproses di dalam si thalamus kita ini. Nah, bagian keempat otak yang berhubungan dengan tidur dan ini terpengaruh jika kita kurang ataupun kelebihan tidur ialah pineal gland. Nah, pineal gland atau kelenjar pineal ini memproduksi hormon melatonin. Ini membantu kita untuk tidur ya dan menjaga ritme tidur kita. Ada beberapa hal yang merusak bagaimana proses hormon melatonin ini. Salah satunya adalah tidur yang tidak teratur. Jamnya tidak tetap dari satu hari ke hari yang berikutnya. Melatonin akan terpicu dan teraktifkan jika kita meredupkan lampu. Nah, di sini makanya ada beberapa orang tidur tuh lebih mudah jika lampunya lebih redup. Di sini hormon melatoninnya keluar, diproduksi oleh kelenjar pineal. Nah, bagian otak yang kelima adalah basal forebrain. Pada basal forebrain ini ada namanya chemical yang dinamakan adenosin. Untuk menggambarkan bagaimana adenosin ini membantu kita tidur. Jadi kalau teman-teman minum kafein, bisa dari teh ya, bisa dari kopi, si adenosin ini diblok sama kafein tersebut sehingga kita melek. Nah, jadi adenosin ini dibutuhkan untuk supaya kita lebih cepat tidur, dan tidur dibutuhkan buat otak kita. Lalu yang terakhir adalah amigdala. Nah, amigdala ini berhubungan dengan emosi, kecemasan. Jadi makanya kalau kita dalam keadaan penuh dengan permasalahan sebelum tidur, kita lebih cemas, maka tubuh kita tidak bisa mengirimkan signal yang baik, yang rileks untuk lebih cepat untuk tidur. Sebenarnya kita butuh berapa lama sih untuk tidur? Buat anak-anak, untuk baby ya mungkin lebih panjang lagi, belasan jam. Untuk anak-anak usia sekolah mungkin butuh sampai 9,5 jam. Tapi untuk orang dewasa seumuran saya ya mungkin itu butuhnya sekitar 7-9 jam. Dan orang-orang yang lebih tua lagi ya, lebih senior lagi, 60 ke atas, mungkin tidurnya lebih pendek lagi. Sebenarnya tidur itu yang paling penting adalah tidur yang berkualitas. Gimana sih supaya kita dapat tidur yang berkualitas? Belajar dari bagian otak yang terpengaruh terhadap aktivitas tidur. Nah, kita tadi sudah tahu ada bagian otaknya, ada hipotalamus, ada brainstem, terus ada thalamus, kemudian ada pineal gland, ada basal forebrain, dan terakhir amigdala. Coba kita urut dulu, mana nih aktivitas yang bisa menstimulasi otak untuk membantu kita supaya bisa cepat tidur. Karena segala sesuatu tubuh kita ini pusat senternya, koordinasinya di otak. Nah, ini adalah beberapa tips supaya teman-teman bisa mendapat tidur yang sehat, supaya memiliki kemampuan otak yang efektif. Yang pertama, teman-teman harus membuat jadwal tidur yang reguler, yang tetap setiap harinya. Contoh, saya akan tidur dari jam 10 dan bangun jam 5. Dan hal ini dilakukan secara konsisten. Jangan hari ini tidur jam 10, besok tidur jam 12, besok tidur jam 1, hari ini banyak kerja jam 3, terus tiba-tiba tidur jam 8. Nah, ini membuat otak kita merasa kebingungan kapan nih waktu istirahatnya yang baik. Dan ini akan berpengaruh terhadap kesehatan kita, metabolisme tubuh kita, dan kemampuan berpikir kita. Jadi jadwalnya harus reguler terlebih dahulu. Lalu yang kedua adalah lakukan olahraga ya 20-30 menit gitu ya, ataupun gerak aktif ya sebenarnya dalam sehari, sehingga dengan ada gerak aktif ya terjadi peredaran darah yang lebih lancar dan kita menjadi lebih bugar, sehingga untuk tidur pun jadi lebih mudah. Nah, bayangkan aja kalau seharian kita cuma malas-malasan, tidur-tiduran, mager dan segala macam, ya pastinya mau tidur pun jadi otak kita tuh bingung ya. Ini kapan nih waktunya aktif, kapan waktunya slow down gitu ya, kapan waktunya beneran untuk tidur.
Lalu yang ketiga, teman-teman sebelum tidur ya, hindari kopi dan nikotin ya, karena kopi itu tadi memblocking adenosin sehingga teman-teman akan lebih melek lagi ya. Lalu berikutnya adalah teman-teman relax dulu sebelum tidur. Relax itu bisa dipicu dengan beberapa aktivitas, contoh ada yang baca bacaan yang ringan, ada yang mandi air hangat gitu ya, ada yang mungkin teman-teman memijat kakinya sendiri, apapun kegiatan yang bikin kita rasanya relax gitu ya, bisa mendengarkan musik dan segala macam. Lalu berikutnya adalah teman-teman coba set roomnya supaya nyaman buat otak kita mengirimkan sinyal untuk tidur. Contoh, lampunya diredupkan, suhunya diturunkan, karena tubuh kita tuh semakin tidurnya lelap, suhunya semakin turun ya, detak jantungnya semakin kecil. Nah, oleh sebab itu teman-teman usahakan ruangan itu lebih dingin, lalu kemudian redup ya, dan tidak ada suara-suara yang ribut sehingga terkondisikan otak kita untuk istirahat. Lalu yang terakhir ini yang sangat penting, teman-teman, kalau merasa tidak bisa tidur, nah apa yang harus dilakukan? Teman-teman bangkit, lalu teman-teman melakukan aktivitas yang relaxing dulu, tidak berbaring di atas kasur, tapi justru melakukan kegiatan lain sampai otak kita itu agak lelah ya gitu, baru kita tidur kembali ya. Nah, itu adalah habits pertama untuk 7 habits of highly effective brain, yaitu adalah sleep well. Kita akan bahas lagi habit yang kedua di video berikutnya. Saya Yudi Lesmana, terima kasih.